Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Aminuddha Nur Arif, masih di channel TV Sapi teman-teman. Hari ini cuaca mendung, mengundang gerimis mengundang. Kita berada di suatu lokasi atau tempat, tepatnya ini di daerah Lempake. Kita nanti akan tanya-tanya. Dan hari ini kita berada di salah satu kandang peternak senior di sini, yaitu kandangnya Pak Grianto yang sering dikenal dengan kandang Rojokoyo. Nah, kita langsung ketemu dengan beliau teman-teman. Beliau sedang ngasih makan sapi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang punya Rojokoyo teman-teman. Pak, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Nah, hari ini kita sedang berada di kandang Rojokoyo. Ini tepatnya di Muang mana? Dalam. Di Muang Dalam. RT 31 Muang Dalam. RT 31 Muang Dalam, ikut Lempake atau mana nih? Lempake. Ikut Lempake. Ini Muang Dalam, Lempake RT 31. Saya lihat di depan rumah sana, kelihatannya beliau ini Pak RT teman-teman. Ini pejabat teman-teman. Nah, Pak, bisa perkenalkan nama Pak? Namanya siapa? Dan kandangnya ini namanya apa? Perkenalkan, nama saya Kasianto, warga RT 31 di Muang Dalam sini. Kita berternak di sini mulai dari namanya kandang Rojokoyo. Awal mula Kalau 2007. Kalau sekarang kan sudah kita tingkatkan jadi CP. Oh gitu, Ya. tapi masih banyak orang kenal Rojokoyo juga ya? Rojokoyo aja. Ya, pokoknya kalau CV kan perusahaannya. Perusahaan. Tapi Kalau ini kalau- kan ya sekedar untuk teman-teman ya, kandang Rojokoyo. Kandangnya tetap kandang Rojokoyo. Rojo itu raja teman-teman. Kalau kaya itu kaya, jadi raja kaya. Karena kan raja Kalau- kaya itu kalau bahasanya orang Jawa Orang Jawa ya, orang Jawa itu ya sapi. tapi ya. Iya. Jadi raja kaya ini sebenarnya adalah istilah ya. Istilah kalau kita ini memang pembudidaya peternak sapi. Nah betul. Jadi memang Rojokoyo ini kalau di Jawa memang istilah Sapi. peternakan sapi ya. Oke. Jadi orang yang peternak sapi itu Namakan Rojokoyo. dinamakan peternak Rojokoyo. Nah seperti itu. Baik teman-teman, kita akan review kandangnya Pak Grianto ini, kandang Rojokoyo ini. Kita mau tanya-tanya, boleh nggak ya Pak? Siap. Mengganggu waktunya apa enggak ini? Oh, siap. Aman-aman. Aman aja. Pak, untuk sapi-sapi yang di sini, di kandang Rojokoyo ini, biasanya ini sapi-sapi untuk program apa saja Pak? Untuk pengemukan kah? Untuk apa kalau boleh tahu Pak? Kalau programnya khusus di kandang sini sih penggemukan. Ya, Penggemukan ini dalam dua metode. baik. Penggemukan pertama, kalau memang sapinya kurang sempurna, masih telinganya cacat atau segala macam kan, Mm-mm. kita gemukkan selama 3 bulan untuk kita potong. Oh begitu. Itu program pertama ya. Program pertama. Terus? Program yang kedua, kalau sapinya bagus, mulus, nah, kita memang ngambil itu untuk ditampung itu, kita stornya ke para petani. Para petani. Ya, para petani, karena Untuk petani diapakan lagi? untuk Dirawat lagi? dirawat lagi di Oh, petani begitu. ini, karena kita anggap aja kita pengasup lah. Oh begitu. Semacam pengasup lah ibaratnya di sini menyuplai ini juga Pak? menyuplai. Menyediakan untuk petani gitu ya. Nah, Oh baik. betul. Jadi Menyediakan untuk di petani. kandang Rojokoyo ini teman-teman ada 2 program yang sedang berjalan selama ini. Yang pertama adalah untuk sapi-sapi yang ada di sini, untuk sapi-sapi yang spek, kalau bahasa sapi itu antero Pak ya. Oke, Nah, untuk sapi-sapi yang spek antero atau speknya sempurna itu maksudnya dari telinganya, dari matanya, dari kakinya, terus mungkin ekor, termasuk mohon maaf ya, buah sangkarnya ya. ya, Termasuk. itu harus komplit. Nah, itu harus benar-benar sempurna, yang biasanya adalah menjadi syarat-syarat sapi untuk dipotong, yang untuk kurban atau untuk akikoh itu ya Pak. Oke, oke. Nah, seperti itu. Itu adalah spek yang sempurna. Itu program pertama. Sapi-sapi yang sempurna itu di kandang Rojokoyo ini diperuntukkan untuk menyuplai atau istilahnya? Iya, untuk menyuplai para petani. Oh ya, untuk menyuplai para petani atau untuk dialokasikan untuk para petani di daerah sini. Daerah Gitu, sini. Pak. Ya. Oke. Itu yang pertama.
Tapi kadang juga sapi-sapi yang datang itu ada sapi-sapi yang tidak spek antero, Pak ya. Oke. Nah, ada. itu program kedua yaitu sapi-sapi ini berarti kategori sapi potong ya. Sapi potong. Nah, sapi-sapi potong ini adalah sapi-sapi yang biasanya memang kalau biasanya ada yang sudah layak potong, ada yang masih kurus tapi belum bisa dipotong, itu ada juga, Pak ya? Ada. Nah, makanya perlu digemukkan, Pak ya? Oke. Nah, seperti itu. Adapun yang layak potong kita maksimalkan, Oh, lebih gemuk begitu. lagi. Oh, tetap Tetap dipelihara, digemukkan tetap ya? dipelihara lagi karena Oke. kan dari minimal jumlah juga perlu. Kalau yang gemuk 5 ekor, yang kurus 10 ekor, gimana kalau kita maksimalkan lagi yang gemuk Ya, sambil menunggu yang kurus tadi. lurus tadi Wah. untuk lebih gemuk Nah. lagi kan. Nah, nanti bebarengan lah supaya hasil yang kita kan ambil hasil toh. Iya, betul. Nah, supaya hasil ini memuaskan, Iya, bikin kita ini lebih giat lagi. betul. Pak, berbicara tadi antara sapi potong dengan sapi yang untuk petani yang antero tadi, ini mumpung ada sapinya, kita bisa dikasih contoh nggak, Pak? Siap. Nah, ini mungkin lewat sini saja, Pak. Oke. Nah, Kalau Nah, sapi kalau yang antero ini ya ini ya bentuknya. kategorinya ya. Oke, Kalau antero itu maksudnya adalah utuh ya semuanya ya. utuh. Telinganya Oke. utuh. Terus mata ya, Oke. mata tidak ada cacat ya. Terus apa namanya? Badan Kaki-kakinya, badannya tidak mungkin bertato, mulus ya. mulus. Mulus. Lebih yang memang kalau untuk dirawat untuk kurban tuh banyak orang yang suka mulus, Pak, memang. Oke. Terus telinga aman, mata aman, buah jangkar Aman. telurnya Kaki-kaki itu dua aman. teman ya. Kalau satu tuh namanya kalau orang sini sering bilang sangklir ya. Oke. Sangklir ya. Kalau dua aman berarti tidak ada yang cacat. Untuk kategori sapi-sapi ini adalah sapi-sapi kategori sapi-sapi antero, teman-teman. Nah, kalau antero, Pak, memang banyak yang minta yang besar atau yang kecil kalau sapi-sapi untuk petani ini. Relatifnya sih kalau yang petani ini, permintaan petani sih sebenarnya kalau dari kita sendiri Ya. itu yang sedang. Oh, yang Terlalu sedang. besar juga petani ini ibaratnya menjualnya ini kan Oh, begitu ya. agak bingung. Tapi kalau ukuran sedang ini buat akikah bisa, buat Oh. Idul Fitri bisa. Ya. Biarpun kan banyak orang-orang Bugis ini mintanya yang mulus. Iya, Untuk akikah itu tidak boleh cacat. Ya, Itu banyak. betul baik. Seperti itu. Oke, jadi sapi-sapi antero ini adalah contoh-contohnya ya. Oke. Jadi memang relatif permintaannya. Relatif. Tapi banyak yang minta sedang, tidak terlalu kurus, tidak terlalu gemuk, Oke. karena untuk digemukkan lagi. Oke. Ya. Kalau terlalu kurus gitu menjadi masalah nggak, Pak? Kalau jadi yang terlalu kurus ini sebenarnya kalau untuk para petani sih tidak jadi kendala. Tidak jadi kendala Karena memang mereka ahlinya sudah ya. selain ahlinya, visinya ini karena kurus, berpikirnya ini kan kalau gemuk kan untungnya lebih besar. Oh, berarti kalau kurus anggapannya apa? Harganya itu lebih murah gitu. Lebih murah. Oh, begitu teman-teman. Jadi sapi-sapi yang antero ini untuk para petani biasanya relatif. Mereka bermacam-macam permintaan. Yang penting sapinya adalah speknya sempurna. Baik sapinya itu kurus atau agak gemuk, atau mungkin ada juga orang-orang yang suka yang gemuk juga ada juga ya. Ada. Nah, biar perawatannya tidak terlalu Tidak susah lah. terlalu tidak biar cepat dilihatnya itu lebih gimana ya? Kalau cepat gemuk kan orang-orang ini kan cenderung berpikirnya ini semangatnya timbul. Wah, punya aku ini loh cepat gemuk cuma sekian begitu. hari seperti itu. Jadi memang masing-masing petani atau peternak di sini itu memang punya karakter yang berbeda-beda. Jadi seleranya berbeda-beda. Nah, ini tugasnya mungkin seperti kandang Rojokoyo ini ya menyediakan sesuai dengan permintaan itu. Sesuai permintaan. Nah, ini adalah contoh sapi-sapi yang antero, teman-temannya. Ini kalau di sini sapi antero yang ini. Kalau yang tidak antero, yang contoh ada sapi yang potong itu ada nggak, Pak? Ada, ya, sapi boleh potong. dilihat. Sapi potong. Nah, coba kalau ada yang potong. Oh, ini ada. Ini Nah, sapi potong ya di sini-sini. nah, ini adalah salah satu jenis sapi yang dikatakan sapi potong. Kenapa? Ini, Pak, ya apa? Telinganya potong ya? Ya, telinganya. Telinganya potong ya. Telinganya potong. Telinganya Seperti potong. Ini sudah kategori sapi potong, teman-teman. Nah, kalau ini
Ini masih antero, Pak? Masih Ya? antero. Ini antero masih. Terus ini antero. Oh Pak Gianto, ini kalau sapi-sapi di sini biasanya jenisnya apa saja Pak Gianto kalau boleh tahu? Jenis sih banyak sih jenisnya. Ada donggala, kalau bahasa kita ini donggala. PO ya? PO. Ongol ya? Ya, ada yang bahasanya ongol. Ya macam-macam nama orang nyebutnya sih. Nah, kalau kita sih bilangnya kayak gini ini kan sapi donggala. Ada yang bilang PO ya kayak gini. PO ya, peranakan ongol. Kalau ya. jenis ada juga bilangnya kayak gini. PO ini sebenarnya berbeda sih. Ini berbeda. Nah, kalau ini kan blasteran, ini memang ada PO-nya, ada blackgonnya. Oh, begitu. Ini kayak gini. Blaster. Berbeda-beda. Tapi memang karakter sapi seperti ini tuh biasanya agak galak kok ya kelihatannya. Iya. Atau tergantung yang rawat. Tergantung yang rawat. Kalau ini adalah Cina juga nih. Kalau kategori sapi-sapi ongol ini biasanya agak galak biasanya sih. Tapi kalau di sini memang tergantung beda sapi, beda karakter ya. Sama-sama manusia, ada yang galak, ada yang ramah, ada yang ini. Nah, seperti itu. Baik Pak, kalau di sini Pak untuk perawatannya seperti apa? Kalau sapi kan otomatis sapi datang, ada yang langsung dijual, ada yang langsung diambil oleh petani-petani tadi, ada juga yang dirawat untuk digemukkan, terutama untuk sapi-sapi potong gitu. Nah kalau perawatan terkait untuk sapi potong, memang pertama datang itu kita rawat sendiri sih. Kita rawat sendiri, pada intinya itu pertama datang kita suntik dulu. Suntik dan mandi itu wajib. Suntik dan mandi wajib atau wajib mandi atau mandi wajib? Mandi wajib. Karena apa? Kalau wajib mandi kan takutnya ya seperti itulah. Intinya kita suntik dulu. Nah, kita suntik dulu, terus kita biasakan supaya karakter sapi kan tidak sama. Jadi suntik itu berarti wajib kita panggil jadinya petugas atau gimana, dilihat sapinya membutuhkan, misalnya perlu disuntik apa gitu ya. Biasanya kalau yang paling sering itu untuk sapi-sapi yang baru datang paling sering itu disuntik untuk apa Pak? Untuk biar apa Pak? Satu sih intinya kalau jenis seperti ini yang kita suntikan itu pertama itu vitamin sama obat cacing. Obat cacing sama vitamin. Kalau vitamin ini mungkin supaya lebih fit atau lebih semangat lagi makannya. Ini berarti tujuannya penyuntikan vitamin ini adalah salah satunya adalah selain untuk daya tahan tubuh, tapi dia untuk menambah nafsu makan Pak ya. Baik Pak Gato, ini adalah sapi-sapi yang tadi ada contohnya adalah sapi-sapi yang jenis potong, dan ada juga sapi-sapi yang jenis antero. Kalau di kandang Rojokoyo Pak, untuk sapi-sapi ini, untuk penjualannya tadi kan untuk menyediakan para petani, untuk menyediakan potong, itu berarti menyediakan jagal ya Pak itu? Itu potong, berarti kalau sudah gemuk kita potong, dipotong di jagal gitu ya? Baik. Kalau untuk hari raya Pak, menyediakan nggak sapi ini Pak? Menyediakan. Kalau untuk hari raya kurban ya? Nah itu biasanya bisa sampai kapasitas berapa ekor Pak kalau di kandang? Kalau di kandang sini standar aja sih dari tahun ke tahun itu 150 ekor. 150 ekor? Itu standar aja. Kita tidak lebih, tidak kurang. 150 ekor teman-teman. 150 ekor itu dari berbagai jenis sapi ya? Komplit. Saya lihat juga di depan tadi ada jenis sapi limos ini ya. Jadi biasanya apa saja yang selain limosin? Limosin, Brangus, dari Brahman, dari Rambon itu wajib ada, dari jenis ongol Bali itu supaya orang mencari ini pas masuk ya pas juga dia dapat dengan sesuai keinginan. Sesuai dengan selera ya? Selera. Dengan harganya juga relatif bermacam-macam. Dari harga 13 sampai harga 100. Selain dia bermacam-macam jenis, tapi juga dia level speknya berbeda-beda ya? Dari harga yang ringan, sedang, sampai yang
tinggi. Tinggi. Baik Pak, baik. Kalau untuk sapi-sapi yang di Rajokoyo nih Pak, menurut pengalaman Pak Gianto, sapi apa Pak yang paling dicari atau menjadi idola oleh masyarakat di daerah Samarinda? Ini kan melayani Samarinda kan? Oke. Ya, sapi apa yang paling menjadi idola? Yang jadi idola kalau untuk para pelanggan setiap Idul Adha sih, Ya. Idul Kurban itu yang Bali. Masih sapi Bali. Masih ya? Bali. Itu kenapa Pak? Karena Bali masih ini menjadi harganya ini murah. idola? Nah, selain murah banyak pilihan. Oh, banyak pilihan. Nah, selain murah banyak pilihan, terus harganya kan dibilang orang kan ekonomis, mau korban berapa aja ada. Oh, begitu. Mau dari terkait 13 juta, 14 juta. Oh, begitu Pak ya. Nah, seperti itu sih. Jadi memang masyarakat baik kelas bawah menengah atas itu bisa beli dengan harga-harga terjangkau itu ya. Oke. Untuk sapi-sapi Bali. Untuk sapi yang jenis lain tentunya harganya lebih tinggi gitu Kak. Lebih tinggi. Karena dilihat dari apanya Pak? Kalau tinggi rendahnya harga Tinggi sapi rendahnya itu kalau hari biasa dari bobot, tapi kalau Bobot. kurban dari ganteng. Iya, dari ganteng ya, dari Pak? ganteng. Pokoknya apalagi pelanggan-pelanggan Bugis itu dari ganteng. Oh, Tanduk di sini ke banyak. belakang atau ke bawah itu turun harga. Karena bilangnya bahasanya aminnya kurang. Oh, Ini yang sudah begitu. pengalaman bertahun-tahun sudah. Seperti itu. Karena makin ganteng sapinya, makin mahal harganya. Oh, begitu teman-teman. Jadi ini adalah pengalaman baru buat saya. Ternyata yang membuat sapi itu salah satu harganya menjadi mahal bukan karena dia beratnya atau Oke. apanya, bukan karena gantengnya sapi. Iya. Ini bahas masalah ganteng. Kalau manusia kan ganteng kan bisa dinilai dari mungkin putih, tinggi atau Oke. apa. Kalau sapi ini gantengnya dari apa Pak? Ada satu contoh. Contoh apa Kita Pak? lihat. Itu kita lihat. Ada Contohnya. yang sapi ganteng Ada. Pak, lihat. Lihat sapi ganteng teman-teman. Mana yang ganteng mana? Nah, nih kalau sapi ganteng ini seperti ini. Oh, ini jenisnya limusin ya ini? Limusin. Limusin. Tapi kan sesama limusin Ya, kan beda bentuk. ya, Nah, Kalau- ini limusin. ya, ini limusin. Ini juga. limusin. Tapi Limusin. kalau dari wajah masih ganteng ini. Nah, gantengnya kenapa ini? Nah, Gantengnya dilihat dari segi apa ini? ya dari sudut pandang masing-masing sih. Cuman kalau gantengnya dari kaki Ya. kaki besar kokoh, Gitu ya. badan panjang. Ini kan masih anakan. Kadang tanduk itu juga pengaruh juga. Ya? Relatif Terhadap sangat diperlukan. tanduk ya. Ya. Kadang sama-sama sapinya besar, posturnya sama antara sapi yang tidak bertanduk dengan yang bertanduk. Kadang orang memilih yang bertanduk ya. Iya, Nah, lebih karena gagah. tingkat kegagahan sapi, postur sapi, termasuk kesempurnaan sapi dari segi tanduk itu juga sangat mempengaruhi daya beli atau Daya kelas- jual. daya jual ya, daya jual orang untuk membeli sapi itu teman-teman. Baik, ini ada sapi apa nih Pak? Kalau di kita sih kita bahasanya kan beda sama sana. Kalau sana Iya. santa, kalau ini kalau dari segi kita sendiri sih ini ada blasterannya berangus. Oh begitu. Ya, tapi kan indukan bangus ya? ongol, indukan ongol Oh, seperti kalau ini kan PO ya. Nah, kalau itu kan ini PO. Karena kan ongol ada hitam-hitamnya Ah, kayak iya. angus gitu ya. Oke. Pak Gianto. Baik Pak Gianto. 150 ekor itu sangat banyak kalau menurut saya ya, untuk berhasil dikeluarkan di hari raya Idul Kurban. Kalau untuk mengelola 150 ekor itu untuk pakan dan pegawainya seperti apa Pak? Kalau pegawai Idul Adha ini kan pegawai kita 5 orang, tidak Oh, banyak. begitu. Oke. Pegawai 5 orang untuk konsumsi rumput kita wajib 150 ekor itu kita wajib itu 6 pickup itu Oh, cukup. 6 pickup ya. Oke. Jadi memang lahan ada ya di sini, Pak? Lahan ada. Nah inilah teman-teman enaknya peternak-peternak di kota Samarinda atau di Kalimantan. Itu adalah salah satu kelebihannya adalah alam yang menyediakan rumput itu luas. Maksudnya lahannya itu memang luas dan rumput itu melimpah ya. Oke. Tergantung kita mau mengambil atau tidak kan gitu. Nah, Seperti untuk merawatnya juga setelah diambil kan kita rawat juga, kita Iya. pupuk gitu teman-teman. seperti itu. Nah, baik Pak Gianto, ini kita review di kandang Rajokoyo.
Mungkin ada pesan-pesan nggak Pak Gianto supaya mungkin peternak atau masyarakat terutama di daerah Samarinda atau Kalimantan ini lebih semangat lagi untuk peternak sapi Pak Gianto? Kalau pesan-pesan untuk teman-teman peternak Samarinda, karena memang di Samarinda ini sangat-sangat memerlukan daging, daging untuk kita produksi sendiri. Ya, buat saya pribadi sih untuk keseluruhan itu kita kembangkan peternakan ini, kita kembangkan usaha ini, tetap semangat ke depannya supaya apa? Supaya memang khususnya dari Muang ini semakin melimpah untuk produksi sapi ini. Pak Sembada ya. Nah, seperti itu. Jadi profesi peternakan sapi ini masih sangat menjanjikan ya Pak Gianto. Sangat menjanjikan. Nah, karena kebutuhan daging yang seperti Pak Gianto tadi sebutkan, terutama kebutuhan daging di Kalimantan Timur atau jumlah sapi di Kalimantan Timur khususnya Pak ya, itu masih sangat terbatas dan masih jauh dari kata-kata cukup ya, seperti itu, masih sangat kurang untuk peternak-peternak sapi. Makanya untuk peternak semakin semangat Pak Gianto. Harus semangat, harus semangat. Baik, mungkin itu kita liputan di kandang Pak Gianto. Ini tepatnya di kandang Rojokoyo Samarinda. Untuk teman-teman yang nanti mau mampir, mau berdiskusi di sini boleh Pak ya, belajar. Boleh, siap. Nah, karena beliau ini adalah salah satu peternak yang sangat senior di sini saya anggap ya, karena lingkupnya di Muang Dalam ini tidak ada orang yang nggak kenal kandang Rojokoyo, itu nggak ada kenal. Pasti kalau di area Lempake kandang Rojokoyo pasti orang tahu ya, seperti itu. Baik teman-teman, sekian dari kandang Rojokoyo. Mudah-mudahan peternak, petani dan pemelihara sapi khususnya di Kalimantan Timur semakin sehat, semakin sejahtera dan semakin sukses. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.